this. I'm a bag of dick. To your lips, I am sick. Music Week Podcast. Ya, yo, hey, ketemu lagi di Music Week Podcast. Musisi berkreasi, terus berinovasi. Iya, rada lali ya. Musisi berkreasi tanpa henti, terus berkreasi, terus berinovasi. Kok kamu malah hafal? Oh, iya. Ini mic-nya Agak ini ya. kurang denger ya? Kenceng ini kok. Kamu kenceng ya? Kenceng, udah kenceng. Mantap. Mantap. Aku kayaknya yang kurang kenceng naikin. Ya, ini Ukti lagi nih. Jadi kemarin kan cowok kan. Tadi Ukti, ada Ukti ini ada. Assalamualaikum. Ada Ukti lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan kita interogasi adalah dia seorang biduan. Terus kalau manggung juga jogetnya aduhai. Sekali. Astagfirullah. Ya, ini kita ada Diajeng Budi. Halo, teman-teman. Selamat datang. Halo Ahong, halo Jackie. Halo. Sehat kalian? Sehat. Jadi kesibukannya apa sekarang? Lu kok malah Oh, wawancara itu ya? Sibuknya kangen ya. Sibuk kangen. Karo opo? Karo Denen. Oh, tak kira karo Tubong. Oh iya, Iya, salah iya. satunya. Nah, jadi Ajeng ini representatif dari dia ada punya band namanya Elektrona. Wah. Jangan salah sebut. Iya. Gimana salah sebut loh, Jeng? Aku ngerem iki. Oh. Kayak apa apa Heaven Hell gitu. Ora kotak tadi salah. Ajeng kotak kan mungkin. Iya enggak ada. Tantri vokalisnya. Dari Elektrona. Bunder. Nah, kita ngomongin sedikit histori tentang musik ya, Jeng. Sedang kan bisa dibilang kamu ini musisi ya, dan sekarang sedang melakukan sebagai pengusaha kuliner ya. Ya benar. Nyambi. Nyambi. Nah, kemarin aku di podcast sama Ajeng. Gantian sekarang. Waktu itu dia nginterogasi tentang usahaku Yoi. juga. Serono ya. Gantian. Gantian saiki. Nah, Jeng. Kalau dilihat dari perjalananmu secara musik dari kamu berkarir di band sebelumnya, terus ada proyekan yang sama teman-teman di Jakarta itu kan, Iya, benar. sempat itu, dan itu sepertinya untuk seorang musisi cewek kan masih jarang kalau di Indonesia. Mm. Nah, itu kok kamu bisa kesasar di sini itu marwahnya itu seperti apa ya? Wah, bahasanya berat sekali ya, Berat, ya. teman-teman ya. Lagi zamannya Demokrat soalnya. Demokrat kan Oke. lagi pas itu. Tit gini ya. Partai lah lagi rame isu partai dan mengambilkan marwahnya. Nah, ini kok kamu bisa kejebak ataupun memang sengaja menggeluti Musik dunia gitu. musik itu apa? Kenapa gitu? Kenapa ya? Jadi memang sih sebenarnya dari kecil Hong. Hmm. Ketika aku sadar sekarang pun duit pertama yang aku hasilkan, diriku sendiri hasilkan tuh SD kelas 3 atau kelas 4 itu dari musik, dari lomba musik waktu itu. Jadi aku baru sadar sekarang. Dari dulu pun sebenarnya kamu sudah ditunjukkan loh sama Tuhan nih. Kamu ini bidangmu sudah gitu. Oh. Clue ya kayak Cluenya sudah dikasih clue waktu itu, dari SD sudah dapat duit sendiri dari musik, dari lomba pendidikan seni musik waktu itu. SMP bikin band. Ya biasalah manggung-manggung festivalan. Itu kayak kamu gitu. cewek sendiri pas SMP? SMP dulu cewek sendiri, yang punya band SMA dulu sempat top 40-an. Oke. Jadi SMA sempat itu tiap malam itu nyanyi di klub-klub gitu, kafe-kafe. Wih. Pulang jam 1. Sawer enggak? Ya enggak. Enggak ya. Enggak dangdut. Oh iya. Jadi pulang jam 1 malam, jam 6 harus sudah bangun, sekolah lagi, di kelas tidur. Oh gitu. Iya, dulu kayak gitu saya. SMA padahal itu? SMA, waktu itu SMA selama 2 tahun kalau nggak salah, kelas 1 sampai kelas 2 itu nyanyi sampai tengah malam kayak gitu, sampai pagi, sampai kelas tidur. Oh, Di udah belakang gitu. bandel ya. Iya. Ya. Apa-apa. Terus Akhirnya kuliah pun, pertama masuk kuliah dulu juga di UNY. Ya. Itu ngambilnya seni musik. Walaupun nggak selesai. Iya. Tidak apa-apa. Walaupun tidak selesai karena saya pikir apa yang saya pelajari di sana itu bertolak belakang dengan apa yang sudah saya lakukan di real dunia perband-bandan terutama ya. Kamu ngambil apa waktu di musik? Gitar. Mayornya mayor gitar. Ya.
Itu klasik gitu-gitu ya Mm-mm, belajar gitu semuanya ya. klasik dan ya agak nggak nyambung aja dengan band-bandan gitu. Akhirnya saya kuliahnya nggak selesai, ya sudah nggak apa-apa band-bandan aja sampai sekarang masih band-bandan alhamdulillah. Selama 30 tahun saya masih main musik sekarang. Oh, iya. Berarti maksudnya tapi ekspektasimu dulu waktu mau masuk ke pendidikan musik itu berarti berbeda setelah kamu jalani ya. Iya, benar. Aku pikir bakal aku bisa dapat apa yang aku inginkan. Ternyata enggak. Oh. Di kampus itu aku enggak. Karena mungkin karena di sana pendidikan ya, Oh bukan iya. pure gitu ya. Pendidikan jadi memang kita diajarkan untuk bisa mendidik, bisa jadi guru musik gitu. Jadi apapun yang diajarkan di sana ya gimana cara kamu mendidik. Bukan apa yang aku pikirin dulu. Iya. Ekspektasiku tuh dulu udah aku kayak pengennya ini ternyata enggak gitu loh. Apa pengenmu dulu tuh? Gitaris, jadi gitaris atau jadi Tapi sedikit banyak sih itu ada plusnya juga ketika aku mayor gitar kan. Jadi mayor gitar kan pakai penjarian yang kayak gitulah ribetnya, segitu ribetnya. Ada manfaatnya juga ketika aku bisa main akustik. Jadi lebih rapi, lebih apa gitu, lebih bagus lah main akustik. Itu sih paling. secara teori juga basicnya dapat ya? Ya teori juga. Kalau teori sih kalau diituin di band-bandan juga nggak terlalu Nggak ngaruh terlalu sih sebenarnya. ini ya, Nggak berimbas. terlalu ngaruh. Tapi awal ngeband tetap di Jogja atau Ya itu tadi dari SMP. Dari SMP di Jepara. Enggak, waktu maksudnya itu. waktu selama kuliah itu di Jogja tetap masih ngeband. Di Jogja sudah ngeband. Band pertama aku di Jogja itu sama Denny Frogstone. Oh, iya. Ayo apa jangan gue ya ngerti lah gue. tahu aku bahkan aku tahu Pasti lagunya. pernah nonton kan dari Iya. dulu kan. Marcina. Oh. Mary Joanna. Mary Joanna, aku dulu. kata Mary Joanna benar. Itu pertama ya. Pertama ngeband di Jogja sama Denny karena take-nya di tempat Rinto Sukamti Sukamti, waktu iya. itu terus dikenalin sama Rinto terus Rinto bilang cewekku punya band cewek-cewek nih waktu itu. Kenalah jadilah Heaven Hell waktu itu. Dan genrenya juga nggak jauh beda kan. Ya nggak jauh beda. Itu memang kamu waktu itu memang fokusmu di genre itu atau memang gimana sih? Kan kamu identik dengan istilah punk lah gitu kan ya. Bunda punk atau apalah gitu lah. Iya, Maksudnya benar-benar sih. dia kan selalu identik dengan itu, bahkan di bandnya pun itu kan. Itu karena memang itu karena ya wis karena situasinya seperti itu atau memang kamu pengen gitu. Suka punk gitu atau gimana? Sebenarnya aku semua genre suka sih Hong. Apapun genrenya kalau lagu itu bagus ya bagus aja gitu kan. Tapi mungkin orang taunya aku besar pertama dari band punk. Jadinya aku ke garis bawah ini anak punk gitu loh. Padahal aku semua genre aku masuk. suka gitu loh. Apapun itu. Akhirnya pun ada elektrona pun juga karena aku suka rock juga gitu loh. Suka elektronik rock gitu jadinya gak ada masalah sih. Maksudnya aku gak terbatas mengkotak-kotakan diri aku di genre punk atau genre dangdut apa genre apa gitu, tapi nggak ada sih. Aku suka musik aja apapun genrenya. Mungkin suatu saat aku bisa bikin proyekan dangdut juga bisa aja. Oh ya. Berarti Kamu mau nggak ngendang ada- gitu, kalian mau nyuling gitu bisa aja. Aku lebih tertarik suling sih. Saya Suling. tertarik. Udah punah itu yang orang tukang suling itu. Oh iya. Kalau kendang banyak sekarang, udah soalnya kan banyak banyak ya? job koplo kan. Banyak orang belajar kendang. Kalau suling itu udah punah diganti sama keyboard kan. Oh iya ya. Iya. Ngomongin dangdut malah. Nah, berarti Balik lagi. berarti ini nggak ada border nih dia nih. Artinya kan maksudnya ada Enggak memang membatasi diri. ada musisi yang memang wah aku yo satu ini ya ini aja gitu Aku loh. misal jadi jazz yo. Aku wong jazz atau apa gitu kan Iya. kadang ada seperti itu. Benar. Karena aku suka belajar sih Hong, suka belajar hal baru, suka explore. Jadi kalau nggak bakal bosan sih karena sering-sering mencoba hal baru gitu sih. Intinya itu sih di musik pun aku selalu mencoba hal baru, selalu pengen coba hal baru. Mungkin salah satunya genre gitu. Ya. Makanya aku bilang sih, mungkin aja besok aku bikin proyekan dangdut. Nggak tahu juga Nggak ya. menutup kemungkinan gitu. Dan ini selama berpindah-pindah band tadi ya, berpindah-pindah band tadi itu apa yang bisa kamu tarik apa misalnya dijadiin benang merah pola pikirmu tentang perband-bandan. Jadi kan kamu kan mengalami di beberapa ini kan apa namanya di beberapa grup lah, Berapa? beda-beda circle. Beda-beda skena. Apa yang mungkin kamu sampai akhirnya sekarang mantep di elektrona, mesti ada kesamaan dong antara ketika kamu iki jebul aku gagalnya karena ini. Mungkin
nggak banyak juga orang yang mengalami kayak kamu kan. Nah itu apa Bedanya yang apa? Mungkin kalau di elektrona aku nemuin temen yang benar-benar tujuannya sama. Dari dulu aku selalu bilang ketika kita mau bikin sesuatu kita harus tahu tujuannya apa dulu. Ketika itu kamu lakukan berkelompok, jadi kalian harus menyatukan berapa kepalanya harus satuin dulu deh. Jadi ketika kita sudah tahu tujuannya di A gitu loh, apapun caranya, apapun jalannya bakal kita tempuh buat sampai ke A. Ketika kita band-bandan atau ketika kita bermusik kita nggak ada tujuan nih, cuma buat seneng-seneng, nggak ada tujuan. Kita bingung nih mau kemana nih, mau kanan kiri nggak tahu kan. Kalau ada tujuannya di depan kan, oke kita ngarah ke depan lewat mana aja, arahnya tetap ke depan, ke tujuan gitu loh. Di elektrona selain kita punya satu tujuan yang sama, aku merasa nyambung aja sih. Satu frekuensi ya. Satu frekuensi dengan kedua orang adik-adikku ini. Oh iya. Aku kan muda sendiri di Oh situ. iya. Sendiri Ya, di boleh situ. lah nggak apa-apa. Jadi merasa biasalah. Merasa punya hal yang sama sih, kita punya satu kecocokan. Dan di elektrona pun kita punya job desk yang berbeda. 3 orang ini punya job desk yang berbeda, jadi itu mengurangi kemungkinan kita berantem. Tugasku di sini, tugasnya Ian di sini, tugasnya Winaldi di sini. Jadi tidak bisa diganggu gugat gitu. Semuanya punya porsi lah. porsi yang seimbang gitu. Jadi sudah enak gitu. Nggak ada mencampuri urusanku atau mencampuri urusan Winaldi atau mencampuri urusan Ian gitu. Nggak ada. Nah itu kan kalau ngomong tujuan oke lah. Artinya kan dunia mempertahankan band-band kan angel ki. Banyak trik apalagi nanti. Benar. Kalau nggak keluar saya kemarin. Iya. Itu. Enggak, maksudnya kayak semakin tinggi kan semakin godaan semakin gede gitu kan. Dan kepala juga lama-lama saya yakin ada ego gitu gitu. masing-masing. Nah, kalau ngomong hal tujuan saya yakin ini. Dulu kan kamu pernah di satu grup yang dengan teman-teman di Jakarta sana kan. Otomatis dia kan secara profesionalitas manajemen udah teratur, otomatis timeline udah dibikin, tujuan juga sudah ada pastinya. Nah itu kenapa? Kenapa? Bisa, Ini kayaknya belum ada yang mau wawancara ini soal ini ya sebelumnya ya. Cuma di sini. aku kepikiran soalnya. Maksudnya kok sayang gitu loh. Iya, karena banyak yang menyayangkan itu yang project di Jakarta, Volcana dulu namanya ya. Sebenarnya dulu Volcana itu sudah pada tahap kita sudah akan mengeluarkan album, walaupun yang dikeluarkan di YouTube cuma 1 lagu kalau nggak salah. Kita sudah take di Musika, take-nya waktu itu sudah take di Musika, take vokal di Musika, dan kita proses untuk membuat album waktu itu. Tapi ternyata karena ada satu hal yang apa ya? Ya konflik intern berarti. Iya, konflik intern. Berarti ini antara person ya, maksudnya bukan di internal ini ya. Tapi bedanya ketika aku di Volcana dan di Elektrona seumpama bisa dibandingkan gitu. Di Volcana aku nggak bikin lagu satu. Project itu sudah ada. Jadiin kalau Volcana dulu aku di audisi, Hong. Aku di audisi, disuruh ke Jakarta, dibeliin tiket pesawat, dikasih hotel segala macam. Di audisi ke sana akhirnya aku terima jadi vokalis waktu itu karena sebenarnya sudah ada vokalisnya. Tapi karena dia pindah ke luar negeri atau gimana gitu. Cewek juga. Terus akhirnya aku di audisi dan menggantikan. Walaupun aku suka dengan materinya, tapi materi 90-an 2000-an awal sih kayak coklat kayak gitu. Tapi perbedaannya mungkin ketika dibandingkan dengan Elektrona sih, di Elektrona bener-bener ini dibangun dari kita bertiga sendiri gitu loh. Emang bener kita bertiga semua kerja sendiri. Jadi aku kerja, Ian kerja, Winaldi kerja, semuanya kerja sendiri, semua jadi satu, bener-bener bangun pondasi dari awal nih kita bertiga semuanya gitu loh. Ketika di perbedaannya dengan Volcana mungkin ya, aku cuma di audisi dan aku tidak punya perasaan lebih untuk membangun ini. Jadi kayak sense of Beda, belongingnya nggak ada ya. Beda. Oh iya. Tapi ada nggak sih Mbak ide-ide atau gagasan-gagasan yang ingin kamu suarakan ketika di band-band lama kamu nggak bisa nyuarin itu? Nah, di Elektrona ini kamu pasti kalau di Heaven Hell kebanyakan yang bikin lagu Jidan. Sekalinya aku bikin lagu kok kayaknya nggak masuk deh gitu loh. Gampang nih. Itu banyak terjadi di band-band. Gampang nih kayaknya. Oh ya udahlah tak simpan. Oke. Ya mungkin di Elektrona ini yang sudah cocok dengan semuanya. Mungkin jodohku memang sekarang gitu. Iya. Jadi kayak Waktunya satu ini frekuensi sih. itu ya, benar juga. menemukan rumah ya.
Iya. sudah dipertemukan Tuhan ini di waktu ini mungkin ya Iya. gitu loh. Aku di Iya, iya. Heaven Hell pun nggak menutup kemungkinan, aku berterima kasih karena aku sudah berproses juga dari Iya. Heaven Hell gitu loh. Dari yang Di belum Volcana juga ya. Volcana sebelum-sebelumnya. juga gitu loh, dan sampai sekarang, dan ini yang mungkin perjuangan darah dan keringat gitu. Iya, Bener-bener ini saya tumpahkan Iya, dan iya. kami tumpahkan di Elektrona ini sih sebenarnya gitu, begindang. Jadi memang kalau ngeliat Elektrona istilahnya dari pertama ngeliat manggung itu kan waktu Do Game itu juga ini band pertama tapi kok kayak udah Ya, jadi udah mateng gitu. gitu ya. Padahal kan susah tuh. Dan maksudnya dengan musik yang seperti itu juga sing rock-rockan. Ketok iki dolos kabeh iki. Ketecul kabeh. Padahal itu kita juga waktu itu kurang tidur loh. Iya, orang bikin lagunya juga ngebut toh. Waktu manggung 22 Desember itu aku satu lagu masih pakai contekan karena aku belum apal. Jadinya itu subuh tadi, Oke. malam ini sudah dibawakan, jadi aku harus pakai contekan itu. Itu selama 2 minggu. Luar biasa. Selama 2 minggu kita ngebut 4 lagu waktu itu. Karena nggak boleh bawain lagu orang, kata vokalis Kapten Jack itu loh. Kenal nggak vokalis Kapten Jack tuh? Mantan Oh mantan Kapten iya, Jack. mantan vokalis Kapten Jack Iya, itu loh. mantan vokalis Kapten Yang Jack. galak banget tuh loh. Yang galak banget. Suaminya siapa sih itu? Suamimu. Nah, bicara tentang Elektrona, kita masuk ke ranah Elektrona itu apresiasinya kan kalau boleh aku bilang besar ya, langsung dapat karena memang Alhamdulillah. dari branding image masing-masing personal Sudah kuat sudah terlebih kuat dahulu. kan. Nah, itu kalau bisa kamu mengibaratkan satu kata Elektrona itu apa ya? Misalnya kalau kayak aku nih main jadi gitu kan, hip hop gitu kan, aku yo tentang ngopi sik ngono lho. Tentang Satu kata atau satu kalimat? ya satu kata yo yang satu kata satu kalimat lah. Satu kata kalau Elektrona aku Perlawanan bilang atau apa gitu. power. 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 Wow. Wow, ini nih. Power itu kekuatan. tuh. Ini. Apa itu maksudnya, Jeng? Apa ya? Ya tadi kamu bilang Elektrona sudah menonjol di masing-masing personal ini, kita sudah menonjol. Winaldi sebagai juara satu utama kompetisi waktu itu, Ya, ya. dia memenangkan kompetisi dan berangkat ke China, ke Cina, China. ke China, China. China. ke Cina gitu kan. Terus Ian dengan apa ya, ikut produksinya Kotak. Iya. Walaupun mungkin banyak di belakang layar ya Ian Iya. ya. Tapi dia salah satu orang yang mungkin berperan penting dalam album-album terbaru Kotak. Iya. Gitu. Punya ide-ide juga di situ gitu loh. Orang Ian yang dengan nguliknya, kalau kata Momo tuh Ian tuh suka ngulik dengan hal-hal baru kayak gitu tuh Ian pinter ngulik gitu loh saya. Dan mungkin aku dengan apapun yang aku tulis di lagunya itu ya ini bisa jadi satu kekuatan besar gitu loh. Amin ya Allah. Amin. Tapi benar sih power ketika ngeliat dia ya tadi Iya, anaknya lepas juga banget. lepas ya benar power. Ada nggak ini hambatan lah, bukan apa ya, kayak yang jadi selama ini kalian yang Selama sering berproses, ya. berproses sama Elektrona misalnya secara padune atau secara ikon itu apa yang paling sering Ya karena didapatkan? kebetulan aku paling muda kan ya, jadi Mungkin mungkin aku lebih ngemong gitu loh. Ya, ya. Karena aku Oke. pernah 11 tahun di band yang lama dulu, jadi paling nggak aku ngerti lah. Lama juga ya, Jeng. Oh iya, 11 tahun. Iya ya. Lah lagi nyadar aku. 11 tahun loh Hong. Lama juga ya. Berat juga loh. 11 tahun loh. Terus. Ini nggak usah nangis-nangis, nggak pakai nangis-nangis kan? Oh ini? enggak boleh. Jadi- tenang. Polarita aku Hong. 11 tahun. Ini aku pernah 11 tahun di band yang sebelumnya gitu. Jadi mungkin aku bisa mengantisipasi sebenarnya. Ketika ada satu permasalahan gitu, ya kayaknya mungkin aku lebih agak bisa itulah mikir lah gitu loh. Ini diselesaikan dengan, dari dulu pun aku sama anak-anak bilang gini, semua band, semua personal, hubungan personal pun pasti ada masalah, nggak mungkin enggak. Yeah. Tapi aku ingat pesanku cuma satu, jangan putuskan sesuatu atau berkata sesuatu ketika kamu lagi emosi. Iya. Aku cuma bilang kayak gitu, pesanku cuma itu toh, karena aku sudah pernah melakukan itu. Iya. Jangan lakukan atau putuskan sesuatu ketika kamu lagi marah atau emosi, mending kamu diam aja. Dan mungkin kelebihannya Elektrona gitu loh. Karena tadi aku bilang lagi job desk-nya ini sudah masing-masing udah jelas gitu. Jadi untuk mengurangi
hal-hal bentrok ini Bentrok, ya. bisa Gesekan-gesekan. berkurang lah gitu loh. Gitu aja sih. Berarti memang ya soalnya fokusnya udah sendiri-sendiri Iya. kali ya. Mm. Maksudnya jadi memang ya nggak banyak juga yang band kayak gitu ya. Maksudnya memang semuanya aktif nih ini. Bisa dibilang semuanya aktif dan, semuanya ambil punya partnya sendiri-sendiri. power itu tadi. Iya. Dan Masing-masing. itu maksudnya iso rekaman dikerjain sendiri, personilnya, itu, mixing semuanya bisa sendiri. sendiri, bahkan nggak- video nggak ya dimilikin bisa. band lain kan itu. Semuanya diproduksi sendiri. Makanya aku bilang power. Power. keren. Tapi kan nanti semakin jalan ke sana, apakah pola ini akan tetap kalian berkomitmen seperti ini atau nanti memang ada pergeseran pola? Karena kan di saat kalian nanti misalnya sibuk, misalnya tur udah jalan dan segala macam Gak otomatis mungkin kan ada yang edit video, mixing gitu ya. itu. Betul. Itu memang itu ya gue mengalir mungkin ya. Atau Mungkin memang kan mungkin wah aku ragil aku kan kadang-kadang kayak gitu. Nah, pola kalian tuh kemungkinan seperti apa biasanya? Nggak tahu ya kalau Winaldi, kalau masalah mixing mastering aku nggak tahu. Mungkin kalau mungkin besok kecapean udah lempar ini aja atau gimana, atau mungkin dia mikirnya halah di nganu dhewe wae iso kok gampang gitu. Karena ada orang-orang tertentu memang salah satunya bojoku juga kayak gitu, semua dikerjain sendiri mau sampai apapun karena dia perfeksionis gitu. Ada orang-orang tertentu yang perfeksionis, mereka nggak percaya sama orang lain, dikerjain dhewe kabeh gitu loh. Kalau aku sih kalau dari penulisan lirik sih tetap harus aku sendiri gitu. Nggak mungkin kalau itu karena berupa karya kan. Kalau untuk post productionnya mungkin nggak tahu sih, mungkin kalau edit video mungkin bisa sama orang lain itu masih masuk akal. Nek Kalau kamu- yang lain enggak. Nah, kamu pengennya gimana? Maksudnya gini, kalau kayak mixing sendiri, mastering dan segala macam. Kalau bojomu mungkin masih kerja sendiri ya, tapi kan banyak nih kayak teman-teman kita yang dulu dipegang sendiri terus tiba-tiba dia ngelepas gitu. Tapi mungkin kayak bojomu mungkin dia tidak mau kehilangan soalnya dia kan Bener. diisi. Nah, nek Jadi nggak nek mudah kamu sendiri percaya sebenarnya orang. pengen piye sih? Misalnya sih kamu pengen Winaldi itu biar elektronnya nggak hilang misalnya gitu. Nek kamu sendiri pengennya gimana? Secara pendapat pribadi? Itu kalau urusan Winaldi ya Winaldi yang bakal memutuskan karena aku nggak punya kepentingan di situ. Kecuali itu urusanku. Nah, itu lagi job desk lagi kan. Oh ya. Ya kan? Nah, itu. Ini mengurangi permasalahan ini. Mengurangi Tak permasalahan. jebak bener kejebak. Soalnya gini, ketika aku ngerasain aku ngeliat band temanku gitu, ketika wis udah rame terus energi terkuras terus dia harus mixing lagi sendiri dan segala macam, kok mesake yo. Nah, akhirnya dia dipaksakan nggak maksimal juga. Nah, dan akhirnya di album berikutnya harus mau nggak mau harus percaya sama orang dengan istilahnya walaupun semua guide-nya dari dia ya, karena kan kayak gitu, karena kan kalau melihat si ini kan personelnya hard worker semua, Iya. Iya, nggak karena bisa dan ini. mungkin bedanya nggak semua band ini di dalamnya semua ada produser. Di Elektron ada 2 produser. Oh. Ya, oke. Nah itu gimana nih saling egonya? Ya Produser itu biasanya sing rodo oke padu Oh. mereka berdua. Ya. Karena sama-sama produser toh. Oh iya benar. Ya gue emang kowe harusnya ngene Win, ngene wae enak yan, ngene wae Win, ngene wae. Omeng teng wae. Tadi wasit tuh. Tapi itu akhirnya yang jadi menemukan formula yang perfect ya, yang Bener. yang inilah. Justru dari singgungan-singgungan itu kan. Oh ya Mbak, ngomongin soal elektrona, Ya. ada nggak sampai mungkin sampai karya besok ada movement yang ingin dibawakan atau Campaign. campaign atau secara khusus tuh iki elektrona iki aku pengen nyuara iki gitu loh. Pengen bersuara tentang ini gitu. Kalau kebetulan Elektrona itu tiap single kita beda-beda tema ya. Yang baru aja semalam merilis gitu. Ya. Ada lagu Elektrona semalam merilis itu. Memang awalnya dibuat untuk mengikuti salah satu kompetisi, salah satu produk rokok. Iya. Yang sering Iya. ya. yang sering saya. yang sering ada kasih job program. ajak. Siapa tahu kan dapat rezeki lagi dari situ. Oh ya benar. bisa. Tapi salah satu juga waktu itu ikutan juga karena ditelepon salah satu itunya di sana sih dari Semarang, terus ikutan Elektrona. Oh ya wes lah, coba nanti kalau ada Wahyu turun ya kan. Wahyu tuh pas Wahyu. Oh Mas Wahyu tadi ya. Kepalanya. Maaf. Satunya lagi di warung itu. Oh. Iya. Terus Kebetulan kita per single sih kayak bikin campaign yang beda-beda sih. Kalau yang semalam rilis itu lebih ke
campaign tentang kita sebagai generasi kuat gitu loh. Oke. Kita generasi kuat yang akan meneruskan kehidupan ini selanjutnya gitu loh. Karena Isunya itu nah, yang yang kuatlah yang akan bertahan. Itu oke. sebatas itu aja sih. Hukum rimba ya. Yoi dong. Yoi. Kuat yang bertahan. Kalau kamu lemah ya wis kegiles lialian. Iya. Iya sih. Aku lemah ya. Jangan dong. Ojo lah. Hatine Ceng. Oh. Tak kira syahwat. Ini Wah, dia. ada obat oleh itu gampang. Ada obat, ada dokter. Bisa. Baik lagi ke elektronik. Elektrona ya. Ini Ceng, kalian kan beda kota nih. Mm-mm. Si Winaldi di kota lain, kalian di sini. Itu menjadi halangan gak sih ketika untuk proses elektrona? Nah, mungkin kayak pandemi sekarang enggak ya. Tapi kayak sebelumnya atau besok-besok ketika kamu harus ini, apakah itu akan menjadi concern untuk kalian berkomitmen Mm-mm. Jadi satu. jadi gitu. satu atau Dengan gimana? jarak itu tadi ya. Mm-mm. Pilihan sih kalau itu. Kalau kemarin contohnya kemarin aja ketika mau bikin jingle tuh hitungannya kan dadakan. Mm-mm. Jadi Hamin 4 sebelum batas akhir tuh aku baru nelpon Winaldi. Oke. Karena liriknya baru selesai. Hmm. Aku nelpon Winaldi, Win, dalam 3 hari ini kamu bisa ke Jogja nggak? Bla 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 bla. Oke, mangkat. Malamnya langsung berangkat deh. Oh ya. Jadi mungkin lebih ke mau dimanapun asal masih masuk akal ya, dia di Iya. Mojokerto, Iya. Jogja tuh 3 jam udah bisa lah, lewat tol 3 jam Oh, bisa iya. kan. Oh ya, Masih cepet masuk ya. akal gitu. Kecuali dia di Palembang apa di mana. Oh gitu. iya. Oh tuh. Kalau masih 3 jam, 5 jam maksimal tuh masih bisa ditempuh, masih bisa naik kereta tuh masih masuk akal sih. Wah, bene bojonya dia itu yang beda-beda pulau ya. Oh iya. Jogja, Jakarta, Kalimantan. Susah juga itu. Maksudnya biasanya kalau yang gemes itu adalah orang belakang layarnya. Bener. Itu dari manajemennya, dari manajernya mungkin Mm. itu yang akan kerepotan soalnya. Maksudnya gini, ketika si manajer itu akan membuat sesuatu karena waduh aku kudu ngurusi karene atau kadang ada seperti itu ya. Ribet lah. Nah, ini manajernya kalian siapa sih? Belum ada manajer ini. Oh. Jadi Mas Ahong mau jadi itu ya. karena ini dari kegiatan kemarin yang semua serba dadaan dan dulu waktu konser 22 Desember segala macam itu kita dari dulu terkenal serba gas-gasan, Ah, iya. dadaan. Iya. Terus kayak kita akhirnya kemarin mikir kayaknya kita memang butuh manajer Iya. deh untuk penjadwalan ini itu biar nggak semua serba Nggak dadakan ambiar. kayak gini gitu loh. Iya benar-benar. Mm-mm. Kalau memang serba dadakan kalau ada manajernya terbantu lah. Terbantu sekali. Kan maksudnya mereka bisa mikir teknisnya Mm-mm. itu. Fokus di produksinya. Jadi kan. teman-teman yang punya kemampuan untuk memanage Memanage. sebuah band gitu. Ya, bisa langsung saja di kontak. Bisa hubungi saya atau DM Instagram saya Hmm. atau Ahong mau. Ini aku sama Mei tetap support ya. Cuman maksudnya untuk karena aku punya band. Ceng. Oh iya. Aku manajer dewe, Iya. main dewe, ngatur dewe. Selama ini juga Elektrono masih kayak gitu, Hong. Iya. Bikin press release dewe, ngatur manage sendiri semuanya gitu loh. Tapi ya itu- lama-lama kerepotan. Tapi sampai jalan sih. Tapi memang kalau menurutku sih memang harus ya karena nanti kalian untuk mengatur pola bisnisnya juga butuh itu. Iya. Jadi kita tahu step. Walaupun step kalian by step mampu ya. ya, tapi kan kalian terkuras di energi yang lain Bener, juga. mending hal yang memang porsinya aja kan gitu. Betul, Dor. gitu. Iya kan tadi Oke. kamu ngomong. Ngomongin ini lagi, Mbak. Mungkin ada single yang mau keluar lagi atau album lagi di tahun ini. Semoga sih tahun ini bisa keluar album. Itu udah Kita produksi albumnya. sudah 60% lah. Oke. Jadi sebenarnya kita cuma tinggal nunggu duit. Oke. Makanya Gimana nih, kok? kita kemarin ikut satu kompetisi ini, tujuannya sih pengen sebenarnya kemarin bulan Januari harusnya Elektrona rilis video klip. Mm-mm. Tapi terkendala biaya, kita tidak oke. bisa memungkiri teman-teman di kondisi seperti sekarang Betul, ini. pasti. Kita mau cari sponsor pun juga orang mikir-mikir Ya. karena semuanya lagi butuh duit gitu. Mm-mm. Makanya salah satunya kemarin ada kompetisi itu, ini lumayan nih kalau kita menang bisa bikin video klip, bisa buat tambah-tambah album gitu loh. Semoga aja doain ya teman-teman ya. Oh iya. Amin. Itu dilema semua musisi ya. Iya makanya seharusnya bikin video klip kemungkinan kalau seumpama nanti rezekinya Elektrona memang ya memenangkan kompetisi ini, step pertama yang bakal kita lakukan adalah bikin video klip langsung. Ya. Amin, semoga ya kita doain. Itu juga Pasti. perwakilan dari Jogja juga ya. Iya. Maksudnya hero baru juga gitu. Bener, Maksudnya kan bener. buat
kita. Karena maksudnya secara kapasitas sudah memenuhi syarat lah. Amin amin. Tinggal nunggu Wahyu tadi itu. Lagi masak. Ini Nyate. Oh iya Mas Mas Wahyu. Wahyu promotor juga Oh, dapat iya. tamu ini. Siap. Boleh loh Mas Wahyu. Iya. Elektronik lo. Nah, agak bencong sedikit nih tentang selain Ajeng bermusik. tentang elektronik juga dia ada Bisnis. satu kalau ngeliat Ajeng itu ya kayaknya gunung gitu loh. Maksudnya ini anak gunung. Ini agak ambigu juga. Pokoknya ngeliat Ajeng itu dia ngeliat dia tuh sering apa? Sering posting naik gunung. Mendaki Oh, gitu. iya. Mendaki. Oh, bukan gunung. Mendaki Aduh, gunung. angel. Itu Ini suara aku entel nih. itu apa namanya? Apa yang mendasari kamu Suka naik gunung? Naik gunung itu karena ya cewek lagi ya. Pertama naik gunung itu 2012. Itu awalnya memang diajak teman-teman. Ya. Teman-teman fitness waktu itu. Oke. 2012 naik Merapi. Di atas itu kita kena badai. Kena badai. Pertama kali naik gunung langsung kena badai. Kerspati. Jangan lagi kau sesali. Kena badai terus Kena badai dengan keyboardnya itu. aku bayangin kena badai orang Mas badai itu. Terus kena badai. Ya kena badai. Intinya sih dari gunung aku bisa dapat jawaban tentang kehidupanku. Apapun yang aku pertanyakan di dalam diriku sendiri itu terjawab satu persatu melalui naik gunung. Naik gunung. Gitu. Sebesar itu apa ya? Pengaruh naik gunung buat kehidupanku gitu sebenarnya. Aku jane yo pengen tapi wedi. Ayolah. Aku pengen tuh Capek. mikir. Iya, capeknya itu. Iya kalau nggak mau capek kerja di salon aja. Ember. Ya berarti memang apa ya apa namanya? Experience tersendiri ya. Mungkin Sampai lebih ke udah berapa lama kamu Jan? 2012 Udah sampai berapa gunung yang kamu daki? Jawa Tengah sih kayaknya hampir semuanya udah sih. Slamet, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, iya. Perahu. Itu yang 5 cm itu gunung apa? Semeru sudah pernah Semeru saya, ya, sudah udah. pernah itu 2013 saya ke sana. Oh, gila. Arab mati rasanya kayaknya. Emang dulu Jadi banget. nggak kayak di film-film Tinggi-tinggi banget ya? itu. Emang tinggi banget sumpah. Oke. Itu kan kalau di filmnya ada yang batu. Nah, itu memang ada. Iya, Emang mungkin beneran gitu. ada itu? Memang ada. Jadi memang harus hati-hati ketika kamu rehat atau istirahat, kamu nginjek batu karena itu kan pasir ya. Kita naik 2 langkah itu, turun 1 langkah. Treknya ngerangkak gitu. Enggak ngerangkak Naik sih. 2 langkah terus satu. Oh, Karena treknya pasir, Pasir. Hong, pasir. Oh. Jadi naik 2 langkah turun lagi, naik 2 langkah turun Dia 1 melorot langkah. dia. Melorot karena itu pasir. Jadi aku dulu muncak Semeru itu dari tempat ngecamp terakhir tuh dari 12:30 malam sampai puncak tuh baru jam 9 atau setengah 10 pagi. lama banget ya. Itu jalan terus itu. Itu jalan terus. Bayanginnya udah capek banget. Ya capek banget gila. Itu banyak itu waktu itu ya ada mungkin 500-an orang yang mau muncak. Tapi yang sampai puncak itu cuma 50 orang. Oh ya? Banyak itu yang nangis di tengah jalan tuh banyak yang nangis karena dia nggak kuat dan nggak tahu caranya turunnya itu kayak gimana. Gila loh itu. Ini serius ini. Ada mbak-mbak tiba-tiba nangis mau turun lah turun piye? Kamu Udah maksudnya sampai situ kan ya. gila baru seperempat jalan udah nangis kayak gitu. Ya orang mikir naik gunung tuh hal yang Iya. wisata gitu. Iya, iya. Naik gunung tuh olahraga ekstrim cuy gitu. Gila mati itu maksudnya hadapannya tuh mati kalau kamu nggak apa sembarangan bisa mati kamu gitu. Iya. Itu maksudnya kok enggak diterusin karena kecapean udah nggak kuat secara fisik atau gimana? Mungkin Atau memang ada tidak lain atau hal. mungkin dia nggak pernah jadi gunung ini ada grade-grade-nya masing-masing Oh, ya. iya. Mungkin yang Ada ukurannya itu. Maksudnya kan ada 36P gitu. Baji. Tit. Ini tolong ya ini. Tolong sekali. Ada gunung yang kecil. Iya, ada gunung yang gede. Kan Semeru kan gede ya? Gede. Gede. Opo nih? Gunungnya. Iya. Aduh ya Allah. Jadi ada grade-grade-nya sendiri. Maksudnya grade tuh lebih ke jalurnya tuh seterjal apa sih gitu loh. Oh. Ketika kita jadi pemula, gunung apa yang cocok untuk grade pemula? Resikonya itu. Mungkin dari
grade yang untuk pemula untuk coba-coba mungkin awalnya bisa ke Merbabu. Untuk yang gunung 3000-an ya ketinggiannya itu bisa ke Merbabu atau ke perahu. Perahu tuh gampang banget istilahnya. Perahu tuh gampang, Merbabu boleh lah agak step agak di atasnya karena lebih tinggi. Kalau Semeru itu adalah paling tinggi, jadi tanah paling tinggi di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Puncaknya itu tanah paling tinggi. Mahameru itu puncak paling tinggi di Pulau Jawa. Dia dengan pasir kayak gitu treknya. Harusnya mungkin stepnya kalau kamu belum pernah, kalau kamu mau ke Semeru sebelumnya kamu paling nggak harus ke Selamet dulu atau ke Merapi dulu. Jadi treknya itu paling nggak kamu bisa, kira-kira kayak gini. Nah mungkin banyak orang-orang yang nggak punya info, nggak cari info tentang pengalaman naik gunung, mereka asal-asal naik Mahameru yang segitu susahnya treknya, segitu tinggi treknya, ya jadinya kayak gitu. Banyak yang baru setengah jalan udah nangis-nangis, yang mungkin ada yang jatuh, ada yang apa, amit-amit lah ya maksudnya. Pengetahuan itu sih Hong yang nggak banyak orang cari tahu. Gitu. Soalnya soundtracknya aja udah salah loh. Maksudnya menyenangkan, naik ke puncak gunung. tinggi kiri kanan kuliah aja kayaknya tuh asik gitu. Iya, banyak pohon cemara. Tapi nggak ada asiknya loh, nggak ada menyenangkan. Lagunya doang yang menyenangkan ya. Iya maksudnya dari soundtracknya udah salah. Jadi kan Soundtrack naik gunung. Jadi kan seneng gitu loh. Coba kamu dibikin liriknya diganti. Naik gunung banyak orang mau ninggal. Gitu. Kan soundtracknya wis berarti orang ke brand bosnya tuh udah. Oh iya ya Medeni ya udah gunung gitu. Bener juga asik naik gunung, gambarnya kartun ini padahal sono ada Gak seperti di lagu. ada batu yang tiba-tiba turun, ngeliat hantu, ketemu hantu, guys. Ketemu macan. Kayaknya kamu harus bikin soundtrack itu deh. Yang serem ya. Tapi gara-gara film yang itu yang 5 cm. 5 cm Iya itu kayaknya juga gara-gara itu sih. orang Salah satu kedistrak juga. naik gunung juga. pemicunya Iya. itu. Pikiran mereka naik gunung tuh kayak romantis apa Iya, gitu kan itu pasti. aku sempat ngelihat podcastnya si Junot itu juga sempat cerita gara-gara film itu dia punya kebanggaan habis itu tren naik gunung ke Semeru itu jadi rame. Tapi ada kekurangannya juga waktu itu. Gitu. Karena di Ranukumbolo itu kan di scene itu ada scene dia berenang di Ranukumbolo. Padahal itu tidak boleh untuk Gitu. berenang. Yang danau itu ya? Nggak boleh. Karena Itu buat minum dan ada hewannya di situ, ada ikannya. Kalau kamu Oke. berenang atau mandi ada sabun masuk ke situ kan mati semua dong. tapi itu maksudnya masih buat kayak gitu juga. Masih sampai waktu Nggak aku ada terakhir peringatan kesana gitu? pun. Sekarang yang ketahuan mandi di sana dihukum. Apa hukumannya? Joget. Denda kalau nggak salah. Denda. Biduan banget tuh. Angel ya sudah joget ya. Rasa ingin menyawernya tinggi Mas Am. Oh iya seru sih. Itu maksudnya Ayolah, ayo. aku tuh Seso. Seso. aku maksudnya kayak aku tadi sempat cerita sama Jackie sama si Rara juga kalau pantai atau gunung aku lebih suka gunung. Jadi ya aku mendaki juga tapi bukan gunung. Main-main. Aduh angel Dewasa tolong ya. Aku ke bukit gitu, Bukit Bayat. Itu aku naik di sana terus di sana enggak semedi lah. Maksudnya kayak Ngeri banget ya sama dia. bukan semedi. Transfer energi kan. Kayak Bibi Lung sama Yoko. Jadi di sana merenung. Lawas. Karena aku ngerasa di ketinggian itu energinya masih murni Iya gitu tapi lah. bener Hong tadi relate sama apa yang aku bilang ketika semua jawaban yang ada di otakku ketika naik gunung itu terjawab. Iya. Oh ini toh gitu ya. Jadi mungkin kenapa secara logikanya ketika kita dapat udara bersih, oksigen murni, Betul. oksigen murni dan tanpa ada polusi suara, nggak ada suara apapun. Dengan oksigen murni, kamu berpikir tuh sangat jernih gitu. Iya. Apapun yang ada kamu pikirin tuh bakal kejawab sendiri. Dan itu yang aku dapatkan gitu. Ketika 2012 aku hidupku tuh cuma mabok, main ngeband 2012 itu aku sampai satu titik ketika
uripku iki nggo apa 2012 itu. 2012. Uripku iki nggo apa ya aku meng mabuk ngene iki. Hampir selama 2 tahun iki aku meng ngeband mabuk nongkrong Iya, nongkrong. Sampai kuliahku keteteran. Iya. Bapak Ibu kalau nonton ya Bapak. Sudah tahu Bapak. Memang kami sudah panggilkan Bapak Ibu Mbak Aceng di sini. Oh iya. Kayak di TV banget ya. Paling kasih dong. Jadi terjawabnya di situ gitu loh ketika urip kuwi nggo apa gitu, dan ketika naik dengan kamu kondisi mungkin dapat oksigen murni dan otakmu fresh gitu, nggak ada gangguan suara apapun. Itu terjawab uripmu nggo iki dan semuanya terjawab dengan realita yang terjadi di gunung masing-masing itu gitu loh. Oh beda-beda berarti. Beda-beda. Dapet Jadi di Merapi jawabannya. beda, di Semeru beda, di Salah satu aja, misalnya kamu di Merapi, kamu apa nemu? Yang itu pengalaman pertama kan itu. Oh, aku yang pengalaman pertama. Itu aku harus, oh ternyata aku kudu ngene gitu. Jadi Buat ketika ada itu tuh pertanyaan hidupku adalah tentang uripku nggo apa. Hidupku buat apa waktu itu di Merapi. Pertama naik gunung langsung kena badai. Kena badai. Jangan guyon lagi ya. Ora. Aku udah diam loh, Ceng. Tenanan di bisa. Wes guyu kok. Aku tuh memang selalu senyum. Ini enggak ketawa. Walah Iwan. Ya ada badai. Nah, terus kamu melewati badai itu. Nas. Ngono gitu loh, Cak. Jadi di gunung gitu kena badai. Ya udah jangan diulang lagi lah. Di waktu itu di Pasar Bubrah. Oh, pasarnya enggak kelihatan. Pasar setan. Iya, pasar setan tadi. Orang bilangnya pasar setan, pasar Bubrah. Jadi ada kayak cekungan gitu sebelum puncak. Jadi ada kayak dataran gitu. Bentuknya emang kayak lapangan gitu. Ya. Kita di situ tiba-tiba angin, gitu kan. Terus angin dan Hujan. kayak jadi bulu mata temanku tuh sampai ada SS-nya tuh loh. Jadi jarak pandang tuh sini ke meja situ lah. 1 meter, nggak kelihatan. Jadi kita nggak bisa mau jalan lagi nggak bisa, mau turun nggak bisa karena jarak pandang cuma terbatas 1 meter itu. Akhirnya kita memutusin untuk bangun tenda di situ. Di Pasar Bubrahnya itu. Dengan angin yang kayak gitu. Waktu kita mau bangun tenda, frame tendanya patah. Anu ya. Frame tendanya Frame patah. tendanya. Itu besinya yang buat Besinya. rangka tendanya Rangka itu tenda. patah. Terus akhirnya kita gimana caranya? Udahlah kita bikin itu aja deh, bikin anget-anget. Karena iya, nggak maksudnya bikin minuman anget. Yang tenan kok iki. Tolong. Aku ora kuat. Aku angkat-angkat mesti langsung gorengan mau. Angkat-angkat gorengan wah enak iki nek gorengan. Lembage tangan ke kamera. Iya dong. Nek gorengan enak mau jane ono gorengan ya. Oh, iya. Saya kudu ono gorengan iki karo mangan. Nah, terus bikin anget-anget. Bikin minum anget. Nah, tapi kan enggak ada tendanya. Kamu kena Di luar di sela-sela batu. Di sela-sela iya, iya. batu kita bikin. Kita lagi waktu itu mau bikin minum anget itu tiba-tiba ada lampu nih. Ada sorot lampu gitu dari agak jauh. Kita pikir ini tim SAR nih kayaknya nih. Aku udah seneng banget karena pertama kali naik gunung langsung kena kayak gitu kan. Wah ini tim SAR kayaknya. Ternyata orang nyasar juga. Oh iya. Oke. Makasih ya Mas, Mbak udah diselamatin gitu. Kita juga tadi dan mereka tuh kondisinya cuma pakai jaket biasa dari salah satu kampus di Jogja. Iya. Oke. Beberapa cewek kalau nggak salah, beberapa cewek dan beberapa cowok gitu. Ada yang salah satunya itu kena hipotermia, gejala hipotermia waktu itu udah menggigil dan dia nggak sadar gitu. Akhirnya di dalam kondisi yang kayak gitu kita malah mikirin orang lain, membantu orang lain gimana caranya Mbak ini nggak hipo gitu loh. Udah ini dikasih minum aja, bikin waktu itu jagung instan atau apa enggak, jagung instan yang tinggal direbus itu. Akhirnya malah ngurusin itu gitu loh. Terus habis itu mereka udah selesai, kita masuk tenda tanpa frame. Oh berarti berkuluk Brok gitu. Anginnya ngeri banget waktu itu memang. Di tanpa frame sampai nunggu matahari terbit, badainya agak reda, akhirnya kita turun. Jadi pelajarannya sih mungkin ya salah satu hal yang bisa aku tangkap adalah hidup tuh harus survive. Di dalam kondisi seburuk apapun kamu harus tetap bertahan hidup. Ya. Itu poin pertama waktu yang aku rasakan dan dapatkan langsung di realitanya waktu itu di Gunung Merapi waktu itu. Beda-beda sih Hong, di Semeru beda lagi, di Lawu beda lagi. Kayak tadi itu kamu harus kita lagi susah malah harus nolongin orang gitu. Iya. Benar itu.
Oke, ini kita masuk ke segmen yang agak Segmen. cepat ya. Apa nih? Ada jawab cepat nih. Jawab Oke. cepat. Ada 10 pertanyaan. Oke. Yang pertama, mayor label atau indie label? Indie. Indie label. Cepat aja. Ariel Noah atau Vino G. Bestian? Vino Gebastian. Itu ya. Emang gitu rata-rata. Karena Kalau- suaranya kalau dia serak-serakin kan kayak gue. Oh iya benar. Kamu Ariel Noah apa Vino G. Bestian? Saya Ariel sih, Pak. Waduh. Tak bisa kan. Karisma. Itu ya. Terus lajang. Bojoku nonton Raya. Enggak ada pilihannya enggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau ada pilihannya. Lajang keren atau sugar daddy? Aduh, sugar. Ini bojoku nonton Raya. Enggak. Kan bojomu juga. Sugar daddy. Tidak kan desanya Nana. Putus cinta atau pertahanin karir? Karir, pertanyaan karir. Karir. Oke. Oke. Mabok cinta atau mabok minuman? Mabok minuman. Ojek, ojek. Oke, Apa lagi? next. Ini pasti nih. Udah pasti itu. Pantai atau gunung? Gunung dong. Gunung. 9 atau 13? 9. Oke. Oh, iya. Iya. Kamu percaya dengan Jelasin Mas Ahong. Apa? Ya. Boleh aku menjelaskan Boleh, tentang 9 boleh, juga? boleh. Aku selalu tertarik dengan angka 6 dan 9. Bukan saru ya ini ya. Oke. Iya. Aku lahir tanggal 6 Desember. Aku mikirnya sih aku pengen jadi. Jadi angka itu kan dari 0 sampai 1 sampai 0 ya. 1 sama 0 doang kan. 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10. 10 kan gabungan dari 1 dan 0. Iya. Dan menurutku 10 itu manusia nggak mungkin sampai titik 10 karena 10 itu sempurna. Manusia itu cuma sampai titik 9. Oh. Dan aku selalu suka dengan 6. 6 tuh aku nggak mau terlalu jelek jadi manusia. Mentokku angkaku 6 deh. Maksimalku 9 wae karena aku manusia juga nggak sempurna. Nah, ini kan beda perspektif. Dia 9-nya di itu, kalau aku kan 9 tentang hoki. Apa itu kalau di Chinese gimana? Iya. Ya 9 itu simbolis dari hoki Hoki. gitu. Karena kan kalau aku percaya rezeki dan segala macam ada yang ngatur. Nah, di pasti. 9 itu kenapa aku maksudnya nggak mengagungkan sih, tapi suka itu karena band hokiku lancar, Yoi. apapun keadaannya. Itu nih aku ya. Kalau 13 kan kebalikannya biasanya. Iya. Oke, next. Gitaris atau vokalis? Vokalis. Oke. Pria atletis atau pria romantis? Ya untuk Mas Momo di sini. Atletis deh, atletis aja, atletis atletis. aja. Oke. Suami saya nggak romantis soalnya. Maaf ya, suami Allah. Yin atau Yang? Ini yang aja lah. Oke. Oke, kayaknya Oke. Di penghujung. sedikit terjawab dari teka-teki seorang Diajeng ya. Udah gini doang. Ya nanti kalau ada lagi kita undang lagi. Tenang tuh. Ini Kurang segmen lama 1. ini, kurang Nanti ada lama. lagi biar penasaran kan. Karena ini podcast ini sampai kiamat nanti. Besok kayaknya kiamat dong. Waduh. Waduh. Ya apa-apa nek. Rapi aja. Nek saya tahu sesuk piye meneh. Apa po iki putit. Ya, Bar iki aku- kuit podcast ben. Berarti kan wangun dhewe podcast sebelum kiamat. Bar iki rapi aku. Ya saiki bengi iki langsung Oh, wae. iya. Neng KUA langsung bar iki. Iya, tak golek sik nih. Pinter. Lakon. Oke, cukup sekian ya. Ya. Kayaknya terima kasih. Terima kasih Ajeng Oke, Halektron. Terima kasih. Terima kasih Diajeng Budi Sama-sama. Elektrona. Sukses elektronanya, laris amin. Amin. angkringan urupnya, Amin. kopi Pasti. Pontianaknya, Pasti. terus juga apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Baik. Amin. Sukses juga buat kalian berdua ya. Amin. Amin, Semoga terima kita langgeng kasih. gitu maksudnya. Semoga kalian langgeng. Oke, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya dan yang pengen apa ya kayak jadi ini bisa kirim-kirim juga ya. Ya kirim-kirim. Komen pengen Mas aku pengen jadi pengen ada Pacarmu. podcast. Nah, itu terutama. Sudah Masa aku pas. pengen jadi pacarmu. Ya, ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya Daniel Mananta. Dan Kamu? saya Ariel Noah. Dan saya Agnes Mo. Hapus kabeh. Ketemu lagi di Music Week Podcast. Musisi berkreasi tanpa henti. Terus berinovasi. Yo, dadah.